Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita terbatas oleh jarak, tetapi biarlah kita sebagai anak Tuhan, terutama jemaat GKI Peniel, tetap bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-36 sampai yang ke-40. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri maupun juga nanti kembali merenungkan satu perikop ini. Ini merupakan perikop yang sangat menarik karena berisi mengenai seorang hakim yang bernama Gideon. Nah, hakim ini juga mengalami yang namanya kegentaran ataupun ketakutan. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia saat ini pandemi yang ada membuat kita takut ataupun gentar, iya kan? Misalnya aja beberapa keluarga takut keluar rumah. Takutnya misalnya ketika keluar rumah mereka berinteraksi dengan berbagai macam orang, kemudian pulang mereka membawa banyak virus. Ada kegentaran yang terjadi. Ada juga kegentaran yang terjadi bagaimana kedepannya perekonomian yang terjadi. Kemudian juga ada kegentaran yang terjadi ketika nanti kita akan mulai ibadah, apakah saya ataupun Bapak Ibu Saudara akan ikut ibadah secara komunal. Ada beberapa kegentaran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Benar bukan? Bila disebutkan satu demi satu, pasti banyak hal yang membuat kita gentar untuk melangkah. Demikianlah juga dengan Gideon. Bapak Ibu Saudara, Gideon ketika dipanggil oleh Tuhan mendapatkan sebuah firman yang datang kepada dirinya, Gideon pun juga gentar. Mengapa? Karena Gideon mirip seperti Musa. Dia adalah seorang yang tidak berada, dia adalah seorang yang kecil, bahkan dia dari suku yang terkecil. Tapi Tuhan mau pakai Gideon. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah. Dan Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, maha bijak, bahkan dia adalah Tuhan atas diri Gideon. Dan ketika Gideon menyerahkan dirinya, ketika menjalani kehidupan di dalam mengikuti panggilan Tuhan, ketika mau maju berperang sekalipun, Gideon yang telah melihat perbuatan tangan Tuhan bagi hidupnya juga terkadang masih gentar dan juga ragu. Dan pada bagian yang kita baca, Gideon memberikan sebuah tantangan kepada Tuhan, apakah ketika dia maju dia akan menang dan apakah Tuhan beserta. Dia memberikan satu tantangan kepada Tuhan. Tuhan, aku akan menggunting sebuah bulu domba, kemudian aku akan letakkan di luar. Kemudian esoknya aku minta ya Tuhan, kalau Tuhan beserta, kalau Tuhan menyertai aku, tolong buat guntingan bulu domba itu basah tetapi tanahnya kering. Ternyata besok paginya itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Kemudian ketika diambil guntingan bulu itu, diperas, ternyata airnya berisi satu ember penuh. Kemudian masih juga gentar di dalam kehidupan Gideon. Dia bilang lagi, Tuhan jangan marah. Sekali lagi ya, sekarang dibuat kebalikannya. Guntingan bulu dombanya kering, tetapi tanah di sekitarnya basah. Dan itu yang dikerjakan Tuhan esok harinya. Dan itulah yang diungkapkan oleh Tuhan, betapa dia beserta, betapa dia sabar juga kepada Gideon, meskipun di dalam hidup Gideon, dia ragu-ragu, dia gentar kepada Tuhan. Tetapi kegentaran, ketakutan yang tampak di dalam hidup Gideon ini merupakan satu proses yang indah bersama dengan Tuhan. Gideon memang terlihat takut, terlihat gentar. Tetapi itulah bagaimana Gideon berinteraksi, menumbuhkan imannya di dalam Allah. Karena Gideon meminta jaminan kepada tangan yang benar, yaitu tangan yang kekal. Jadi Gideon melakukan semuanya itu di dalam satu proses pertumbuhan imannya. Bapak Ibu Saudara, kegentaran, ketakutan, itu memang kadang-kadang masih berada di sekitar kita. Ketakutan, keraguan, kekhawatiran terkadang masih menjadi bagian di dalam hidup kita. Dan memang itulah manusia pada dasarnya. Tetapi Matius bilang, jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita akhirnya tidak beriman. Bahkan kekhawatiran itu membuat kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita dan itu di luar dari kemampuan kita.
Tetapi biarlah hal itu kita serahkan kepada Tuhan. Jadi meskipun gentar, meskipun takut, dan kadang mungkin kita khawatir, jangan membuat kita untuk tidak beriman. Tetapi ketika kekhawatiran, kegentaran, ketakutan datang menerpa kita, peganglah tangan Tuhan yang kekal, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang tidak akan pernah mundur di dalam hidup kita. Dan disitulah kita bertemu dengan Tuhan, bertumbuh di dalam iman, di dalam Tuhan. Allah akan mengajarkan banyak hal. Sekalipun dalam lembah kekelaman Dia ada. Sekalipun di dalam puncak gunung yang tinggi, di atas puncak gunung yang tinggi, Dia tidak akan tinggalkan. Karena itu marilah kita percaya. Meskipun gentar, tetaplah taat kepada Tuhan. Meskipun khawatir menghadapi hidup ini, tetaplah berdoa. Meskipun kadang-kadang kita takut untuk menjalani hidup kita ke depan karena kita tidak tahu, percayalah kepada Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Dia awal, Dia akhir, Dia tahu segala sesuatunya. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan, semakin tumbuh di dalam iman, tetaplah taat. Tuhan memberkati kita semua.